Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan pagi ini kita akan membicarakan mengenai pakan hijauan untuk sapi dalam sistem potong dan angkut. Yang pertama kita akan membicarakan tentang hijauan. Apakah hijauan itu? Artinya hijauan yang kita kategorikan sebagai hijauan untuk yang dijadikan sebagai pakan ternak. Hijauan itu biasanya akan terdiri dari rumput alam, legum rendah, legum alam, legum dapat berupa legum semak maupun legum pohon yang dapat digunakan sebagai makanan ternak. Di dalam pemanfaatannya sebagai pakan ternak, maka hijauan itu dapat digunakan dengan cara yang pertama, hijauan itu digembalai langsung di padangan sebagai pakan oleh ternak. Dan yang kedua, hijauan dapat dipotong dan diberikan kepada ternak di kandang. Atau yang ketiga, hijauan dapat diolah untuk dijadikan pakan ternak lain atau dijadikan sebagai suplemen. Hijauan yang merupakan bahan utama untuk pakan ternak ruminansia seperti sapi itu akan memberikan protein untuk pertumbuhan dan perkembangan, reproduksi serta laktasi bagi ternak yang mengkonsumsinya. Yang kemudian yang kedua, hijauan akan memberikan energi tercerna yang digunakan untuk bergerak, untuk bekerja, kegiatan aktivitas sehari-hari, dan juga digunakan untuk laktasi. Yang ketiga, hijauan akan memberikan serat, vitamin, dan mineral bagi ternak yang sangat penting untuk kesehatan, pertumbuhan, dan laktasi bagi ternak tersebut. Hijauan yang berkualitas baik dan bernutrisi tinggi itu harus memenuhi beberapa kriteria. Ada 3 kriteria utama yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah hijauan itu harus disukai. Artinya dia dimakan, disenangi, dikonsumsi dalam jumlah yang banyak dan sering dimakan oleh ternak. Yang kedua, hijauan itu harus mudah dicerna. Artinya nilai kecernaannya di dalam rumen, di dalam sistem pencernaan ternak itu harus tinggi, harus bagus. Dan yang ketiga, hijauan itu harus mengandung nutrisi yang tinggi, terutama di sini adalah mengandung protein yang tinggi. Nah, ketiga-tiga kriteria ini harus dipenuhi oleh hijauan apabila hijauan itu dikualifikasikan sebagai hijauan yang berkualitas baik dan bernutrisi tinggi. Jadi kalau misalnya dia disukai tetapi proteinnya rendah, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai pakan berkualitas. Atau dia memiliki protein yang tinggi tetapi nilai kecernaannya rendah, maka hijauan itu juga tidak bisa dikatakan sebagai hijauan yang berkualitas baik dan bernutrisi tinggi. Jadi ketiga-tiga kriteria ini harus terpenuhi pada hijauan itu, barulah dia dikatakan sebagai hijauan yang berkualitas baik dan bernutrisi tinggi. Nah, kalau kita lihat pada pakan, maka hijauan yang muda biasanya lebih bergizi dibandingkan dengan hijauan yang tua dan kering. Kalau kita bandingkan antara tanaman rumput dan legum, maka legum akan mengandung protein lebih tinggi dibanding dengan rumput pada umur tanaman yang sama. Nah, untuk daun tentu lebih bergizi, lebih bernutrisi, dan lebih mudah tercerna dibandingkan dengan batang. Di sini kita lihat ada gambaran tentang bagaimana hubungan antara kualitas hijauan dengan produksi ternak. Jadi di sini kita lihat ada 3 penggolongan
pakan berdasarkan kualitas. Yang pertama yaitu adalah pakan yang terdiri terutama rumput, tetapi rumput yang lebih sudah tua dengan batang dan daun. Kemudian yang kedua adalah rumput yang masih muda. Dan yang ketiga adalah rumput yang masih muda, sebagian besar masih muda, dan dicampur dengan legum. Maka kalau ini diberikan kepada ternak, maka kita akan melihat kriterianya di sini. Dari segi pertama dari kualitas pakan, maka tanaman yang muda, tanaman yang pakan yang mengandung lebih banyak tanaman tua itu kualitasnya akan rendah, kecernaannya rendah, kecepatan breakdownnya, kecepatan pencernaannya di dalam sistem pencernaan ternak itu rendah, dan intake-nya, konsumsi dari ternak berdasarkan persentase berat badan itu kurang dari 1,5% dari berat badan. Sehingga apa hasilnya? Nah, kalau ternak mengkonsumsi pakan seperti ini, maka produksi ternak itu akan sangat rendah. Nah, bagaimana kalau pakannya terdiri dari daun-daun yang muda? Maka kita akan mendapatkan kualitas pakan yang menengah, kecernaannya juga menengah, kecepatan pencernaan, kecepatan pemecahan dan breakdown dari pakan ini di dalam rumen itu juga menengah. Konsumsi harian itu akan naik dari sekitar 1,5% sampai 2,5%. Dan maka hasilnya bila ternak mengkonsumsi jenis pakan hijauan dari rumput yang muda akan mendapatkan pertumbuhan produksi ternak yang menengah, sedang. Kalau tanaman muda, pakan yang muda ditambah dengan tanaman legum yang memiliki protein tinggi, maka kita akan mendapatkan kualitas pakan yang tinggi, digestibilitasnya, jadi kecernaannya menjadi tinggi, kecepatan pemecahannya di dalam sistem pencernaan menjadi lebih cepat. Dengan demikian maka intake atau konsumsi dari ternak juga akan meningkat dari 2,5% sampai 3,5% dari berat badan, sehingga lebih banyak lagi pakan yang bisa dikonsumsi dengan kualitas pakan yang tinggi. Maka ini akan menghasilkan pertumbuhan produksi ternak yang akan sangat bagus. Mengapa kita membutuhkan rumput dan legum bagi nutrisi sapi? Rumput akan menghasilkan lebih banyak biomasa dan energi tercerna dibanding dengan legum, tetapi biasanya mengandung sedikit protein. Legum akan menghasilkan lebih sedikit biomasa dan energi, tetapi proteinnya itu lebih tinggi. Karena itu, meskipun rumput merupakan sumber utama pakan sapi, tetapi ransum pakan sapi yang baik itu sebaiknya mengandung sekitar sekurangnya 10% daun legum. Di sini kita akan melihat ada perbandingan bagaimana pertumbuhan ternak, pertambahan berat badan ternak dengan penambahan legum. Jadi makin banyak legum diberikan pada ransum sapi, maka pertambahan berat badannya semakin tinggi, sampai sekitar pemberian legum sekitar 40% dari total ransum yang diberikan kepada ternak itu akan memberikan pertumbuhan yang sangat bagus bagi ternak. Jadi protein dari geras, rumput dan legum kalau kita bandingkan, maka legum itu akan mengandung kira-kira 3 kali sampai 4 kali protein lebih tinggi dibanding dengan rumput. Berapa banyak pakan hijauan yang dibutuhkan oleh sapi? Untuk menjaga kondisi sapi dan pertumbuhan yang baik, seekor sapi itu akan membutuhkan pakan sekitar setidak-tidaknya 2,5 sampai 3,5% dari berat badannya, apabila itu pakan dalam bentuk hijauan kering. Nah, ini adalah sekitar 7 sampai 10 kg pakan kering, hijauan kering untuk seekor sapi dengan berat badan sekitar 300 kg.
Nah, kalau untuk pakan segar, maka kita akan mengambil patokan 10-15% dari berat badan apabila itu pakan diberikan dalam bentuk segar, atau ini adalah sekitar 30-45 kg hijauan per hari untuk seekor sapi dengan berat badan 300 kg. Nah, kalau kita melihat rumput pada musim hujan dan musim kemarau, maka kita lihat rumput pada musim hujan itu mengandung lebih tinggi atau sangat tinggi kadar airnya, mencapai sampai 70-80%. Sedangkan rumput pada musim kering itu kebalikannya, kandungan airnya hanya 10-20%, atau lebih banyak bahan keringnya. Nah, kalau kita lihat di sini, maka dalam satu konsumsi suatu ternak yang berberat badannya 300 kg dalam satu tahun, kita lihat di dalam tabel di sini, dalam grafik ini, maka pada musim pertengahan musim hujan dia akan mengkonsumsi sekitar 30-45 kg pakan, karena sebagian besar dari pakan segar. Kemudian pada musim awal musim kering, konsumsinya turun mencapai 25-35 kg. Karena apa? Karena lebih banyak bahan keringnya. Demikian terus pada pertengahan musim kering itu sekitar 15-25 kg, karena bahan kering makin tinggi, kadar air makin turun. Jika kalau pada akhir musim kemarau memang konsumsi tanah itu karena pakannya sebagian besar dari bahan kering, maka konsumsinya hanya mencapai sekitar 10-15 kg. Demikian kuliah kita untuk awal pertama, bagian pertama dari pemberian pakan hijauan bagi ternak dalam sistem potong dan angkut. Nanti kita akan lanjutkan lagi dengan bagian kedua dari kuliah kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.